Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Tenaga Pertanian akan mempresentasikan materi kami dengan judul hand traktor atau traktor tangan. Sebelum saya persilahkan kepada pemateri untuk membacakan materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, di mana sebagai pemateri pertama saya sendiri Asreni, pemateri kedua Nur Armi Pranatasari, pemateri ketiga Askar Dahlan Junior. Baiklah, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan pemateri untuk memaparkan materinya. Baiklah, langsung saja saya bacakan materinya. Apa itu traktor? Traktor merupakan kendaraan yang didesain secara spesifik untuk keperluan fraksi tinggi atau kecepatan rendah, atau untuk menarik trailer atau implemen yang digunakan dalam pertanian ataupun pada bidang konstruksi. Traktor tangan ini diciptakan di Cina dengan fungsi utamanya untuk mengelola tanah. Akan tetapi, sebenarnya traktor tangan ini memiliki banyak fungsi seperti pompa air, alat processing, trailer, dan sebagainya. Alat ini diharapkan akan berguna di wilayah Indonesia, di mana wilayah Indonesia terkenal sebagai negara agraris karena letaknya yang berada di jalur khatulistiwa membawa keuntungan tersendiri bagi kondisi tanah di Indonesia. Selanjutnya itu klasifikasi traktor tangan. Klasifikasi traktor tangan ini terbagi menjadi dua, yaitu klasifikasi berdasarkan bahan bakarnya dan klasifikasi berdasarkan daya motornya. Yang pertama itu klasifikasi berdasarkan bahan bakarnya, di mana terdiri dari 3. Yang pertama solar, kedua bensin, dan ketiga minyak tanah. Akan tetapi berdasarkan dengan daya motornya terbagi 3, yaitu kecil, sedang, dan besar. Di mana kecil memiliki daya kurang dari 5 horsepower, sedang 5-7, besar 7 sampai dengan 12. Kemudian adapun beberapa komponen traktor tangan. Yang pertama, bagian utama pada traktor tangan terbagi menjadi 3. Tenaga penggerak motor, kerangka dan transmisi, atau biasa disebut dengan penerus tenaga, dan tuas kendali. Tenaga penggerak motor merupakan jenis tenaga penggerak yang sering dipakai, yaitu motor diesel, tetapi ada juga yang menggunakan motor bensin ataupun minyak tanah. Daya yang dihasilkan kurang dari 12 horsepower dengan menggunakan 1 silinder. Adapun tujuannya itu untuk memperoleh keseimbangan traktor dan menyesuaikan dengan bentuk fibel yang digunakan. Nah, traktor akan lebih berat ke depan apabila posisi motor digeser maju, begitupun sebaliknya. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan materinya. Atas kesempatannya, selanjutnya saya akan membahas tentang kerangka dan transmisi atau penerus tenaga pada traktor tangan. Nah, kerangka ini berfungsi sebagai tempat kedudukan motor penggerak, transmisi, dan bagian traktor lainnya. 12 transmisi pada traktor ini berfungsi untuk memindahkan tenaga atau putaran dari motor penggerak ke alat yang lain yang bergerak. Jenis transmisi yang biasa digunakan pada traktor tangan yaitu puli, belt, kopling, gigi persenelan, rantai, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada tuas kendali atau kontrol pada traktor tangan. Nah, tuas kendali ini adalah tuas-tuas yang digunakan untuk mengendalikan jalannya traktor. Untuk mempermudah jalannya operasional traktor tangan, ada banyak tuas kendali. Tujuannya agar traktor menjadi ringan dan harganya menjadi lebih murah, meskipun kemampuan traktor ini terbatas. Nah, sekarang kita membahas tentang prinsip kerja pada traktor roda 2 atau traktor tangan. Yang pertama itu tuas kopling utama, yang kedua buka keran bahan bakar, yang ketiga gas dibesarkan pada posisi start, yang keempat tarik tuas dekompresi dengan tangan kiri, yang kelima masukkan engkol pada putar searah jarum jam, yang keenam percepat putaran engkol, yang ketujuh lepaskan tuas dekompresi, yang kedelapan geser posisi tugas gas ke posisi idle atau stasioner, yang kesembilan traktor siap digunakan atau traktor siap dijalankan. Nah, selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan atau hal-hal yang harus diperiksa sebelum traktor tangan ini dioperasikan. Yang pertama itu memeriksa mur dan baut, yang kedua memeriksa V-belt, yang ketiga memeriksa bahan bakar, yang keempat memeriksa saringan bahan bakar, yang kelima memeriksa saringan udara, yang keenam memeriksa sistem pendinginan, yang ketujuh memeriksa tuas kendali atau kontrol, dan yang kedelapan memeriksa tekanan ban.
Nah, ini maksimal jam kerjanya yaitu 25 jam kerja pada traktor yang digunakan. Nah, yang terakhir, beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan hand traktor. Yang pertama itu, traktor ditempatkan pada tempat yang datar dengan ventilasi udara yang baik agar ketika traktor ini sudah dioperasikan, dia dalam keadaan suhu yang baik. Jadi mesin-mesin dalam traktor ini terjaga. Kemudian yang kedua, traktor sudah diperiksa dan dalam kondisi yang baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat dan setelah mematikan traktor juga sangat penting. Mengoperasikan dan mematikan traktor harus diperhatikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam traktor itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri ketiga untuk melanjutkan materi dari pemateri kedua. Terima kasih atas moderator kesempatan yang diberikan. Saya selanjutnya akan melanjutkan dari pemateri kedua. Yang pertama itu matikan hand traktor. Yang pertama, lepaskan beban motor. Kedua, kecilkan gas pada posisi ideal atau stasioner. Ketiga, geser tuas gas pada posisi stop. Keempat, tutup keran bahan bakar. Selanjutnya, cara menentukan. Yang pertama, koefisien traksi. Traksi kritis sama dengan CT kali berat total kendaraan. Yang kedua, efisiensi lapang. Efisiensi lapang yaitu KLE per KLT kali 100%. Ketiga, konsumsi bahan bakar. KBB sama dengan VBB per T. 4. Drawbar power. Drawbar HP sama dengan rata-rata tarikan kali kecepatan per 3.300. Tips perawatan traktor tangan. Yang pertama, selalu biarkan traktor memanas saat diengkol setelah lama tidak digunakan. Jangan pernah menginjak gas terlalu kuat mesin ketika pertama kali dinyalakan. Yang kedua, ketika melumas fitting minyak, sebaiknya Anda berlatih untuk melumasi traktor yang dalam posisi bermuatan dan tanpa bermuatan, karena minyak hanya akan menekan ke ruang tanpa muatan di salah satu dari kedua posisi tersebut. Pelumasan akan lebih lengkap jika dilakukan di kedua posisi. Yang ketiga, simpan catatan perawatan yang terperinci. Interval perawatan terjadwal biasanya dicantumkan di buku panduan penggunaan, tetapi traktor adalah mesin yang jarang digunakan sehingga sering tidak memenuhi syarat jumlah jam pemakaian untuk penggantian oli. Keempat, ketahui lokasi busi filter interval dan semua penggunaan mesin Anda. Traktor tua tidak memiliki tongkat untuk mengecek oli poros, transmisi atau hidrolik. Biasanya, truk lama memiliki busi filter yang berada di samping housing yang menandakan bahwa oli harus disampaikan ke ketinggian tersebut. Cek mur roda loop nuts atau mur yang berada di roda belakang cenderung mudah dilonggar jika tidak dipasang dengan benar. Ya, demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi dari kelompok kami, kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.